Ini tahun kelima aku menjadi trader, gak kerasa ya, makin tua juga. Nah, aku sendiri berhasil tembus menjadi market analyst global di umurku yang masih 20 tahunan. 20 tahun masih tua, ya udahlah. Kayak ngerasa udah tua aja, sekaligus aku juga berhasil tembus menjadi salah satu top trader Indonesia. Fotoku jadi ada di sini. Nah, dari semua pengalaman itu, aku ada satu poin yang paling penting dalam trading, yaitu money management. Ini adalah pelajaran paling bosen ya. Pasti semua orang trader pas belajar ini ngantuk. Itulah alasanku menjadikan materi ini sebagai modul pembelajaran terbaru khusus komunitas ATH di Discord. Join aja Discord ATH, udah kita taruh di deskripsi di video. Nanti teman-teman akan dapat modul terupdate kayak gini nih. Ini langsung dari realita market, bukan teori ya. Ada sesi live-nya secara private bareng aku. Setiap kelar live juga ada historical performance kayak gini. Lihat nih, ini ada semua kita catat yang terakhir. Lihat, ini beberapa bukti teman-teman yang ikutan trading bareng. Pemula juga bisa kok dapat duit dari market jutaan ya Pak. Asal tradingnya bener. Join aja, link Discordnya sudah kita taruh di deskripsi video, sikat aja. Nah, 100% orang, sekali lagi ya, setiap bahas money management itu boring. Ibaratnya kalau bisa profit gede, ngapain gua harus profit kecil, bos? Tapi tenang ya, di video ini aku akan jelasin money management versi level up. Gak akan nih ngajarin kayak, oke, ini risk 1%, cut, risk to reward 1:2. It's boring, man. Hampir semua orang ngomong ini. Tapi kenyataannya apa? Kenyataannya nggak banyak orang yang nerapin itu. Apa yang mereka suka? Sampai penuh tuh tradingannya. Hilang semua, profit dapat banyak. Gitu kan? Nah, kita fasilitasin teman-teman biar tidak salah. Gitu. Jadi di sini aku bakal hubungkan antara money management, analisa teknikal, dan market emotion. Kita combine jadi satu. Pokoknya lu tonton aja sampai habis. Ya kalau lu nggak mau ya lu sendiri yang rugi, terserah lu. Nah, aku akan bagi manajemen resikonya jadi 3 part. Part pertama itu pre-market. Jadi lu siapin semua sebelum lu terjun ke market. Jadi pre-nya dulu. Kemudian kedua baru market session-nya. Apa yang harus lu lakuin ketika dihadapkan dengan kondisi realita market. Baru ketiga post market. Apa yang mesti dilakukan ketika sudah open posisi. Ini semua harus diatur Pak. Dari awal sampai akhir itu harus diatur. Nggak bisa sembarangan. Oke, kita langsung menuju ke part yang pertama. Pre-market session. Untuk yang pre-market di sini, kita akan coba kawinkan 2 teori. Yaitu teori yang pertama, itu dynamic risk management. Dan kedua, market emotion. Ini jadi cocok buat kalian yang, Mas, aku bener-bener nggak bisa stop trading. Udah profit pengen ditambah profitnya, udah loss pengen dibalikin lossnya. Jadi bener-bener nggak ada kata stop. Nah, lu bisa stopnya pakai kayak ginian. Oke. Nah, di sini ada dynamic risk management. Risknya aku kunci di angka 5%. Jadi Marty Angle kita adaptasikan dengan resiko yang kita ukur. Kalau Marty Angle tuh all in, Pak. Masuk semua, habis kali 2 habis itu. Contoh, ada 10.000, masukin 10.000, 10.000 kalah, masukin 20.000, 20.000 kalah, masukin 40.000, 40.000 kalah, masukin 80.000. Jadi di double terus. Karena cukup sekali profit, kekalahan lu sebelumnya itu ke cover. Gitu. Nah, kita adaptasikan itu, karena pola pikirnya sebenarnya oke. Nah, gimana caranya biar nggak all in aja? Nah, makanya di sini, risk max-nya 5%. Kita cuman punya nyawa di market itu 3 kali. Ketika 3 kali kita udah gagal, itu waktunya lu stop. Gitu. Jadi, konsep Marty Angle kita modify ke trading menjadi lebih sehat. Nah, ini ada 3 setup, berarti masing-masing 3 kali trade. Trade pertama, lu resikokan 1%. Ini pakai modal yang 10 juta. Lu bisa pakai modal lebih kecil, berarti lu bisa adaptasikan risk manajemennya. Ingat, modal lebih kecil berarti resiko lebih tinggi. Ini 10 juta, risk 5% ini udah mepet. Jadi lu ketika Mas kalau 1 juta gimana ya? Ya harus naik riskmu Pak, mau nggak mau. Gitu. Risk 1% berarti lu kehilangan 100.000 maksimal. Untuk nyari di atasnya 100.000. Gitu. Kemudian contoh setup pertama ini gagal. Jadi lu kehilangan uang 100.000. Di setup kedua, ini trade lagi ya. Setup kedua, risk lu naikkan kali 2, jadi 2%. Untuk
kehilangan maksimal 200.000 dan di atas nyari di atas 200.000. Nah, berarti ketika lu berhasil di setup B dan gagal di setup A, berarti duit lu plus 100.000, Pak. Gitu. 100.000 sekian. Setup B gagal lagi, berarti lu udah kehilangan 300.000. Nah, lanjut ke setup C. Resikonya naik ke 4%. Nyari di atasnya 400.000. Harusnya setup 1, setup 2 gagal minus 300. Setup C berhasil plus 400. Ke cover semua. Surplus 100.000. Nah, kalau tiga-tiganya gagal, lu minus maksimal 500.000. Masih di angka 5%. Ini waktunya lu stop. Stop. Emosinya harus ditahan. Udah aku stop. Udah 5%. Gitu ya caranya risk management ketemu market emotion. Kemudian kita ketika udah ada basicnya, udah tahu kapan stop di market, ketika loss, soal profit tuh ya udahlah terserah lu kapan berhentinya. Yang penting ketika loss lu berhenti ketika udah nyentuh segini, itu udah aman. Kemudian pas di market, nah di sini aku akan ajarin teknik layering. Bukan yang satu hajar tot gitu. Itu adalah orang bodoh. Jadi kita layering kawinkan nama market momentum. Nah, tapi mesti diingat ya, ketika lu nge-layer, lu wajib tahu entry normal dari yang lu punya modal itu berapa. Cara ngitungnya gimana? Gampang, lu buka TradingView. Contoh di sini kita pakai Euro USD deh, random ya. Nanti takutnya lu bilang kita setup. Nah, random. Oke, Euro USD di sini kita view-nya bullish jelas, berarti kita view-nya akan naik. Nah, contoh lu pakai lot size berapa dengan modal yang lu punya. Kemudian di sini lu tinggal klik. Kan bullish berarti kita ambilnya naik, kita ambil yang long. Longnya di sini kita klik. Nah, muncul kayak gini. SL kita pasang di sini, contoh 29 pip. TP kita pasang di atas sini, kita nyari 38 pip. Risk 1/13. Lu bisa klik 2 kali. Teret. Nah, muncul di sini. Nah, untuk lot size di sini lu tetepin 1 aja. Kita nggak ngelihat dari angka lot size di sini, tapi dari quantity ini. Lihat nih, quantity yang ini. Ini wajib di atasnya 1000. Ketika angkanya 1000, lu berarti maksimalnya cuman ya udah segitu 0,01. 1000 itu 0,01, 2000 0,02. Berarti ketika 10.000 berarti 0,1. 100.000 berarti 1. Oke, itu udah jelas. Next. Kemudian di sini contoh. Oke. Dengan setupku sekarang maksimal 0,01. Gimana cara nge-layer kalau maksimalnya aja 0,01? Dapat nggak poinnya? Ini dengan resiko 3%. Oke, berarti kalau aku mau nge-layer, resikoku harus agak naik nih, gitu contoh. Nah, ini 3.000. Berarti, oke, aku punya nyawa 0,03 dengan resiko 10%. Tapi menurutku, 10% itu sangat tidak ideal. Kita contohkan di 5%, tapi kita tambah modalnya, bos. Ini modalnya yang akun ses ini. Modalnya kita tambah, contoh modalnya di $500. Set. Nah, enak nih. Di sini, kita lihat nyawa kita ada 8.000, 0,08 kita bisa open. Itu paling minimal gitu. Contoh, 0,08 teknik layernya gimana? Lu kawinkan critical area. Di sini contoh ya. Oke, dapat critical area. Nah, setiap market momentum lu bisa titipi 0,01 sampai ke angka lot size normalmu. Contoh, dia di sini ambillah di sini dia lagi naik, kemudian ada flag minor. Nah, lu bisa titipin 0,01 di sini. Nah, ini lu bisa ambil 0,01 dulu. Kemudian, pas flagnya ini valid, kita contoh. Pas flagnya ini valid, ini kan ada flag continuation naik. Dia naik, tembus. Lu bisa lot size kedua di sini. Gitu, lot size kedua di situ, berarti udah 0,02. Gitu. Jadi, teknik layer tuh pelan. Sampai angka maksimum. Daripada lu langsung hajar 0,08 di bawah sini, dan itu loss-lossnya jauh lebih kerasa. 0,01 di sini pasang risk contoh 20 pip di bawahnya, jadi 20 pip terus. 20 pip. Nah, kemudian 0,01 sini pasang lagi 20 pip di bawahnya. Gitu. Itu lebih enak teknik layernya. Jadi nggak yang hajar langsung. Nah, kebetulan di sini ada market yang cukup menarik yaitu XAUUSD. XAUUSD di sini kebetulan aku notice ada continuation. Cuman aku lagi nunggu di area atas ini. Nah, seperti ini. Nah, nanti aku bisa nitip di sini 0,01 gitu. Kebetulan di sini yang aku contohkan modalnya kecil. Jadi
Ya kita lihat aja ketika memang modal kecil itu dalam tanda kutip berarti kita memaksakan. Tapi kalian kan sukanya yang kayak gini kan, yang maksa-maksain gitu. Modalnya kecil, tradingnya pengen XHU. Nah itu yang pengen kita coba fasilitasin. I mean like, ya bisa, tapi again resikonya jauh meningkat. Aku pengen kasih tahu itu doang. Nah contoh di sini, aku akan nyari sell di XHU. Kita coba sell. Modalku lihat Pak, $13. Dan kalau kita lihat orderanku, dengan modal kecil bisa juga kok lihat nih. Profit $1, profit $1, kemarin di XHU profit $21, 0,01. Nah, ketika modalku udah mulai naik, dapat sekitar $25-27, baru aku ke 0,03 lot size normal. Dapat $4. Baru aku WD reset lagi dari 0, $13 lagi. Gitu, ini bisa. Dengan modal $10 tuh bisa. Ini pakainya aplikasi Okta. Jadi caranya gampang. Lu deposit dulu 400.000, lu keluarin 400.000-nya, kemudian lu sisain $10 di Okta. Jadinya kayak gini. Contoh kita di sini mau ambil sell di XHU untuk nyari continuation. Sebenarnya belum nyampe areanya, tapi karena udah waktunya syuting, ya udahlah gitu. Sebenarnya nggak sampai untuk areanya. Harusnya tuh di area atas untuk kita bisa ambil sell. Kita sell dulu. Contoh, kemudian require margin-nya masih ada ya, kemudian kita open order sell. Nah, seperti ini. Nah, jadi ya udah, ini maksimumku. Dan lu kemudian bisa setup SLTP, lu tinggal ke menu order, kemudian lu klik di sini. Nah, take profit SL-nya lu atur. Contoh di sini SL-ku mau di 332. Ya udah tinggal isi. 3322. Harusnya ini lumayan banyak ini minusnya. Nah, karena memang agak jauh, kita kecilin untuk time frame-nya. Coba di sini 3318. Nah, seperti ini. Tetap agak banyak karena modal kita kecil. 13 sekali minus $5 berarti kita minusnya itu minus 41%, Bos. Gede. Ini ketika kondisi lu maksain XHU dengan modal kecil, pasti kayak gini. Kemudian bisa taking profitnya, tapi agak jauh di sini. Ketika kita profit juga agak jauh. Contoh 33275, 3275 ding. Nah seperti ini. Ketika profit kita bisa plus $37 dan profit 270%. Loss kehilangan 40%, profit dapat 270%. Gitu. Ya ini realitanya. Again ya, kita nggak mau menjanjikan, kita pokoknya kasih tahu realita ke teman-teman. Nah ini floating profit, floating minus, floating profit, floating minus. Karena baru jalan. Seperti itu guys. Untuk yang pengen aku tekankan ke teman-teman, teknik layering dengan yang tadi dikawinkan critical area. Jadi jangan yang sekali entry, nemu momentum langsung dihabisin. Takutnya itu salah. Makanya satu dulu. Ketika salah ya udah, salahnya berarti 0,01. Ketika benar continuation tadi tembus, ya udah tambah lagi. Gitu. Terus nanti ada momentum apa lagi? Contoh di demand, ada lagi, tambah lagi di situ. Jadi ketemu ya layer sama critical area. Jangan pernah nge-layer langsung gitu. Tapi again, layer ini harus combine ke lot size normalmu berapa, harus lu hitung. Next, terakhir, yaitu post market session, yaitu tinggal pakai setup SL plus ketika udah running profit. Sayangnya di sini baru entry, masih minus, plus dikit, minus lagi. Jadi belum bisa untuk kita stop loss plus. Nah, in case nanti XAU-nya di sini benar-benar turun ke bawah, lu bisa pindah stop loss level lu jadi ke angka positif. Itu udah sering kita praktekkan saat live. Contoh, di sini lu ambil sell ya. Kemudian SL lu pasang sini, TP lu pasang di bawah agak jauh. Nah, kemudian dia tuh running ke sini. Nah, SL ini bisa lu langsung ilangin, tap. SL level lu langsung berubah ke arah sini. Ini bahasanya marketnya itu trailing stop. Nah, di sini jadi angka stop loss dulu. Jadi, stop loss di angka profit itu namanya SL plus dan enak bisa dipakai. Nah, di sini kita baru mau kelar shoot. Lihat di sini XAU-nya kenceng banget turun ke bawah ya.
Dan kita floating profit 2,3 dolar. Tapi again, kita udah punya angka SLTP. Kalau kita mau pakai SL plus itu bisa. Jadi langsung kita turunin ke 3312. SL-nya kita adjust ke 3312. Jadi kita udah ke angka plus 2%. Kalau kena SL kita plus 2%. Kalau kena TP plus 270%. Win solution kan? Tinggal confirm. So, apapun yang terjadi, kita tetap profit pada tradingan kali ini. Tuh, lihat ada SL kita. SL ini bisa kita adjust nih, mau di mana. Gitu. Back to edit, discard. Nah, seperti ini. Udah, it's win solution. Enak kan? Trading itu pakai ilmu. Seperti ini gambarannya. Jadi, kalau kena SL profit, kalau kena TP lebih banyak profitnya. So, enak. So, seperti itulah yang bisa kita sharingkan untuk risk management, ketemu market emotion, ketemu critical area. Jadi 3 ini harus ketemu. Nggak cuman, oke, risk 1%, risk 2%. Nggak bisa, bos. Risk 1% alasannya apa? Kenapa? Kok bisa 1%? Harus gimana? Losses normalmu berapa? Emosinya harus gimana? Ini semua yang pengen aku kasih tahu ke teman-teman. Realita-realita kayak gini. Nah, nanti kita akan coba lihat ya, gimana gambarannya secara praktek. Nah, kapan ya? Kalian bisa lihat aja, join live kita. Silahkan di situ kita praktekkan semuanya. Dari nol, mulai dari setup sampai pas kita ada problem di market. Ya, kalian bisa lihat problem yang kita hadapi gimana solusinya. Gitu, oke? Semoga dengan adanya semua effort kita ini, teman-teman jadi lebih terfasilitasi dan bisa trading dengan benar.